warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Putra. Ini 1930 11 0005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi rangkuman praktikum kimia organik 1 pada mata kuliah praktikum kimia organik 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elvira MSI. Baiklah, pertama kita masuk kepada pemisahan alkohol. Adapun tujuan pada praktikum ini ada dua. Pertama itu ada tiga. Pertama itu adalah mampu merangkai alat destilasi dan mengetahui fungsi dari masing-masing alat destilasi tersebut. Yang kedua itu mengetahui prinsip kerja dari destilasi. Yang ketiga itu melakukan pemisahan alkohol dengan air yang memiliki perbedaan titik-titik. Teorinya, destilasi itu adalah proses pemisahan komponen dalam satu campuran berdasarkan perbedaan titik-titiknya antara komponen yang akan dipisah. Dan adapun alat dan bahan serta langkah kerja pada praktikum ini, yang pertama kita masuk pada alatnya. Yang pertama itu adalah labu destilasi, yang kedua adalah labu lidi, ada still head, ada kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai untuk kondensasi. Seterusnya ada adaptor, ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu, ada hot plate atau pemanas, statif dan klem, selang dan corong. Sedangkan ada bahannya ada 4, yaitu ada air tape, batu didih yang berfungsi untuk menetralkan atau menyamakan panas pada bunsen nanti, dan ada air keran, ada vaselin gitu. Langkah kerjanya, pertama kita masukkan batu didih bersih secukupnya. Seterusnya isi labu didih dengan air tape itu sebanyak 250 ml. Lalu rangkai alat destilasi dengan baik. Aliri kondensor dengan air keran ini melalui selang nanti. Nah, setelah itu didestilasi pada suhu 78 derajat Celcius. Nah, lalu hasil destilasi itu ditampung pada gelas kimia. Nah, itulah praktikum pemisahan alkohol. Yang kedua kita masuk kepada sekletasi minyak kemiri. Adapun tujuan pada praktikum ini ada dua, itu dapat memahami cara ekstraksi dengan menggunakan metode sekletasi. Yang kedua itu menentukan kadar minyak atsiri yang terkandung dalam simplicia. Teorinya, ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap cairan yang tidak saling larut yang berbeda. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini, yang pertama kita masuk pada alatnya, yaitu ada pemanas atau bunsen, ada statif dan klem, ada kertas saring, ada benang atau tali, kondensor spiral, selang, labu alas bulat, elemen 250 ml, lumpanan alu, soklet, dan neraca analitik. Adapun bahannya itu ada kemiri, ada aquades, ada heksana sebagai pelarutnya, ada batu didih, ada porselin, ada kapas. Langkah kerjanya, yang pertama itu siapkan alat dan bahan, lalu haluskan biji kemiri dengan menggunakan lumpanan alu. Setelah dihaluskan, timbang massa kemiri sebanyak 35 gram dengan menggunakan neraca analitik. Lalu bungkus dengan kertas saring dan masukkan ke dalam selongsong, lalu masukkan ke dalam soklet. Setelah itu masukkan batu didih ke dalam labu ekstraksi dan masukkan pelarut heksana 150 ml. Lalu setelah itu kita merangkai alat ekstraksi. Setelah itu panaskan labu alas bulat yang diisi heksana. Uap pelarut akan menjadi titik-titik air yang akan masuk kepada kertas saring yang berisi bahan yang akan masuk kepada selongsong terlebih dahulu. Lalu pelarut itu akan membasahi atau masuk kepada kertas saring yang berisi bahan. Lalu setelah itu, jika pelarut dalam selongsong sama dengan tinggi pelarut pada pipa sifon, maka pelarut itu akan turun sendiri ke bawah, turun ke dalam labu alas bulat nanti. Setelah itu sekletasi itu dihentikan apabila hasilnya tidak berwarna lagi. Nah, dan terakhir kemudian lakukan penimbangan hasil ekstraksi dan pemurnian dengan menggunakan cara destilasi.
Nah, itulah rangkuman dari praktikum eksploitasi minyak kemiri. Nah, seterusnya kita masuk kepada praktikum ketiga, yaitu tentang minyak sirih, produksi minyak sereh wangi, citronella oil dengan metode atau menggunakan destilasi uap air. Adapun tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu mampu memahami prinsip kerja dari destilasi uap air. Yang kedua itu mengetahui cara produksi minyak sereh wangi atau minyak sirih dari sereh wangi dengan menggunakan destilasi uap air. Teorinya, minyak sirih adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Adapun ciri-ciri minyak sirih itu adalah pertama mudah menguap, titik didihnya rendah, tidak larut dalam air, dan pelur-pelur lainnya. Pada praktikum ini ada dua jenis penyulingan. Pertama ada hidrodestilasi, itu penyulingan satu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur sehingga membentuk dua fase atau dua lapisan nanti. Seterusnya ada fraksinasi, yaitu penyulingan satu campuran yang bercampur sempurna sehingga hanya membentuk satu fase atau satu lapisan. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini ada alatnya. Pertama ada konektor bengkok dan lurus, yang kedua ada kondensor spiral, ada separator untuk memisahkan minyak sirih dan air nanti. Seterusnya ada corong gelas, ada gelas ukur, batang pengaduk, gelas kimia, pipet tetes, katel, dan pemanas. Katel ini sama dengan ransang nanti. Seterusnya bahannya ada daun sereh wangi, ada air, ada natrium sulfat anhidrat, itu berfungsi untuk mengikat air yang masih ada dalam minyak sereh wangi. Adapun langkah kerja pada praktikum ini, pertama siapkan alat dan bahan, lalu timbang daun sereh wangi sebanyak 1,5 kg. Setelah itu potong daun sereh wangi secara acak atau kecil-kecil dengan menggunakan gunting, dan kemudian masukkan ke dalam katel atau dandang nanti. Setelah itu tutup katel dengan penutup katel tersebut. Lalu rangkai destilasi uap air. Setelah itu pasang separator pada kondensor. Kemudian letakkan gelas beker. Destilasi uap air berlangsung selama 2 jam. Pisahkan antara minyak sereh wangi dengan hidrosol. Hasil pemisahan ditampung menggunakan separator. Hasilnya membentuk 2 lapisan. Lapisan atas merupakan minyak sirih atau minyak sereh wangi, dan lapisan bawah adalah hidrosol. Tampung minyak sereh wangi dengan gelas beker, lalu minyak sereh wangi ini ditambahkan dengan natrium sulfat anhidrat tadi yang berfungsi untuk mengikat air yang masih ada pada minyak sereh wangi. Setelah itu kita masukkan natrium anhidrat, tuangkan minyak sereh wangi pada gelas ukur, lalu lakukan uji fisik pada minyak sereh wangi tersebut. Nanti akan menghasilkan warna yang dihasilkan itu sedikit kuning nanti. Itulah dari hasil dari minyak sereh wangi. Praktikum yang ketiga tentang minyak sirih, produksi minyak sereh wangi, citronella oil dengan menggunakan metode destilasi uap air. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada praktikum yang keempat, itu tentang kromatografi kertas. Adapun tujuan pada praktikum ini ada dua. Pertama itu mampu memahami prinsip dari kromatografi kertas. Yang kedua itu melakukan pemisahan campuran dengan menggunakan teknik kromatografi kertas. Teorinya, metode kromatografi kertas adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran berdasarkan perbedaan kemampuan melarut dalam pelarut tertentu dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Dapur langkah-langkah pada metode kromatografi itu ada: 1. Buat garis pada salah satu ujung kertas. Kemudian teteskan zat yang akan diuji pada garis. Lalu celupkan ujung kertas yang dekat dengan garis ke dalam pelarut. Amati dan tunggu, khususnya ukur jarak antara batas pelarut dan noda terhadap garis. Dan adapun jenis-jenis kromatografi itu ada 3. Yang pertama itu ada kromatografi kertas, yang kedua ada kromatografi lapis tipis atau KLT, yang ketiga itu ada kromatografi kolom.
Adapun alat dan bahan pada praktikum ini itu ada, pertama kita masuk pada alatnya, itu ada gelas ukur, ada gelas kimia, ada kaca arloji, ada pipet tetes, ada bal pipet, ada isolari, ada gunting, ada rol atau penggaris, ada spidol dan pensil, kertas saring, label, plastik swab, lidi dan stopwatch. Isinya ada bahannya. Pertama itu ada 2 propanol sebagai pelarutnya, ada aquades, ada spidol dengan berbagai warna. Dapur langkah kerja pada praktikum ini, pertama kita tuh sekadar bahan, lalu potong kertas saring berukuran 3 cm ke 8 cm sebanyak 5 buah. Lalu tandai kertas dengan pensil sebagai jarak totalan 1 cm dan dibuat jarak 1,5 cm terhadap dasar eluen. Lalu gunting pola pada kertas saring dan sepekan isolari dan potong sedikit dan ditempelkan pada kertas. Lalu totolkan 2 tinta berbeda warna pada masing-masing kertas. Tinta hitam sebelah kiri dan tinta biru sebelah kanan. Tempel lidi pada kertas, setkan retan isopropanol dan masukkan 10 ml isopropanol. Masukkan kertas yang sudah ditotol dengan tinta, lalu tutup dengan kaca arloji. Kemudian tunggu dan dihidupkan stopwatch ketika eluen pada garis totolan. Kemudian mulai terjadi pemisahan warna. Lalu keluarkan kertas saring dari bejana atau gelas dan keringkan. Setelah itu tandai dengan pensil jarak akhir eluen serta ukur jaraknya dan tandai bercak pemisahan atau noda pada kertas tersebut. Mengukurnya itu dapat menggunakan rumus, itu RV sama dengan dW per dP atau sama dengan RV sama dengan jarak tempuh zat per jarak tempuh pelarut. Nah, itulah rangkuman dari praktikum keempat itu tentang kromatografi kertas. Oke, selanjutnya kita masuk kepada praktikum yang kelima, itu tentang identifikasi alkohol, karbonil dan asam karboksilat. Pertama kita masuk pada identifikasi alkohol. Adapun tujuan pada identifikasi alkohol ini itu untuk mengetahui atau mengenal bereaksi spesifik terhadap senyawa alkohol. Teorinya, alkohol merupakan kelompok senyawa organik dengan gus fungsi hidrosil atau OH-. Berdasarkan letak gus OH-nya pada atom C yang mengikat alkohol dibagi menjadi 3. Pertama itu ada alkohol primer, yaitu gugus OH-nya terikat pada atom C primer atau atom C mengikat hanya satu C lainnya, atom C lainnya. Selanjutnya ada alkohol sekunder, yaitu gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom H lainnya. Terusnya ada alkohol tersier, gus OH-nya terikat pada atom C tersier, yaitu atom C mengikat atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Terusnya reaksi-reaksi yang terdiri pada alkohol itu ada reaksi substitusi, ada eliminasi, ada oksidasi dan ada esterifikasi. Seterusnya ada alat dan bahannya. Pertama kita masuk kepada alatnya. Pertama ada tabung reaksi. Alat tabung reaksi ada pipet tetes, ada gelas kimia, ada bunsen, ada kaki 3 dan kawat kasa dan ada gelas ukur. Lalu bahannya ada metanol, propanol, butanol, isopropil, Ki atau kalium iodida, ada CH3CCOH atau asam asetat, ada asam sulfat, NaOH dan bikarbonat. Pertama kita masuk kepada reaksi atau ujian pertama, kita masuk pada reaksi esterifikasi, yaitu untuk mengetahui reaksi yang dihasilkan jika direaksikan dengan asam asetat tambah glasial. Asam asetat glasial tambah dengan asam sulfat dekat gitu. Pertama langkah kerjanya.
yaitu siapkan alat dan bahan, lalu tambahkan bahan dengan asam asetat 1 mili dan asam sulfat 0,5 mili, lalu panaskan. Nantinya hasilnya butanol itu akan menghasilkan berbau khas butanol, berasap bening. Kemudian etanol itu berbau seperti balon, berasap bening juga. Ada propanol berbau seperti balon juga, berasap bening. Dan ada isopropil itu berbau seperti balon juga dan berasap bening. Itulah ujian pertama dan hasilnya. Lalu uji identifikasi alkohol yang kedua itu ada reaksi oksidasi, yaitu semakin panjang rantai C maka reaksi semakin cepat. Sampelnya itu ada larutan asam sulfat 5 mili tambah larutan bikarbonat 1%. Awalnya sampel ditambahkan dengan etanol, maka tidak ada perubahan warna. Kemudian ada sampel tambah butanol, perubahan warna kuning pekat, terbentuk 2 fasa. Terusnya ada sampel tambah propanol, hijau ke biru-biruan. Ada sampel tambah isopropil alkohol, itu menghasilkan larutan bening dan membentuk gelembung-gelembung. Lalu semua sampel tersebut dipanaskan. Nantinya hasilnya propanol hijau kebiru-biruan, butanol bening dan hijau kebiru-biruan, isopropil alkohol hijau kebiru-biruan, etanol hasilnya kuning dan hijau. Itulah hasil dari uji yang kedua, itu ada reaksi oksidasi. Yang ketiga itu ada identifikasi alkohol dengan uji idoform, yaitu C primer, sekunder ataupun C tersier. Sampelnya itu ada kalium hidrida dan NaOH, natrium oksida gitu, oksida. Pertama itu etanol tambah Ki, nanti itu berubah menjadi bening, jadi agak kuning. Lalu etanol tambah Ki tadi ditambahkan dengan NaOH, yaitu menjadi bening kembali. Yang kedua, propanol tambah Ki menghasilkan kuning orange. Lalu propanol tambah Ki tambah NaOH menjadi bening kembali. Kemudian yang ketiga, isopropil alkohol tambah Ki untuk menghasilkan kuning bening. Lalu isopropil alkohol tambah Ki tambah NaOH menjadi bening kembali. Dan terakhir, butanol ditambah Ki menghasilkan kuning orange. Kemudian butanol tambah Ki tambah NaOH menghasilkan warna bening kembali gitu. Itulah 3 reaksi untuk pengujian identifikasi alkohol. Yang kedua kita masuk kepada identifikasi karbonil. Itu tujuannya itu untuk mengetahui atau mengenal reaksi-reaksi spesifik senyawa karbonil, itu ada aldehid dan ada keton itu. Dan alat dan bahannya, pertama alatnya tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada pipet tetes, ada gelas kimia, ada bunsen, ada ketiga dan ada kat kuasa, dan ada gelas ukur. Bahannya itu ada formalin, aseton, ada regentolens, ada Vehling A dan Vehling B. Pertama kita uji dengan reaksi Vehling A dan Vehling B. Angka kerjanya, masukkan alat dan bahan terlebih dahulu, lalu siapkan 4 tabung reaksi, nanti 2 diisi dengan formalin dan 2 diisi dengan aseton. Isi 1 mili Vehling A masukkan ke dalam tabung reaksi, tambah Vehling B, tambah 2 mili formalin, itu warna hijau bening. Hasilnya nanti warna hijau bening dan tidak ada endapan. Yang kedua, isi 1 mili Vehling A tambah Vehling B dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua, lalu tambahkan 2 mili aseton, nanti akan berubah menjadi warna hijau kebiru-biruan dan nanti ada endapan. Itulah identifikasi karbonil atau dimaksud dengan reaksi Vehling A dan Vehling B. Tadi setelah kita menggunakan uji karbonil dengan uji Vehling A dan Vehling B, maka yang kedua kita menggunakan dengan reaksi Tollens itu. Pertama itu tabung reaksi 3 tambah 1 mili regentolens tambah 2 formalin, atau
AgNO3 tambah amonia plus. Nanti dia tuh menjadi warna hitam, ada endapan dan terbentuk cincin perak. Kemudian untuk tabung keempat, 1 mili regentolens tambah 2 mili aseton. Nanti warnanya coklat, terbentuk 2 fasa dan terdapat endapan. Nah, lalu keempat tabung reaksi itu dipanaskan, baik itu secara uji Fehling dan uji Tolen ini. Pertama, tabung reaksi 1 itu akan menghasilkan formalin itu bereaksi dengan Fehling membentuk asam dan endapan merah. Itu nanti warnanya menjadi biru bening. Kemudian tabung 2, aseton bereaksi dengan Fehling membentuk endapan putih, warna biru kehijauan. Ketiga, termasuk ketiga tuh formalin tambah regentolens itu warna hitam dan ada endapan dan terbentuk cincin perak. Yang keempat, tabung keempat itu ada aseton tambah regentolens warnanya bercoklat dan ada endapan tanpa ada cincin perak. Nah, itulah identifikasi karbonil itu dengan menggunakan uji Fehling dan uji Tolen gitu. Kemudian kita masuk ketiga, identifikasi asam karboksilat. Adapun tujuan pada identifikasi ini itu untuk mengetahui atau mengenal variasi spesifik dari asam karboksilat. Ada pada tambahannya, pertama itu ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, ada pipet tetes, ada gelas kimia, ada bunsen, ada kaki 3 dan kaut kasar, dan ada gelas ukur. Kemudian untuk bahannya ada asam salisitat, asam asetat, ada metil salisitat, ada isonamil alkohol, ada etanol, ada butanol, ada metanol, ada aquades, ada NaOH, dan ada HCl pekat. Pertama kita masuk kepada uji esterifikasi. Kita siapkan 5 tabung reaksi. Tambah 1 itu 1 mili asam asetat ditambah etanol 1 mili tambah HCl pekat. Kemudian tabung reaksi 2, 1 mili asam asetat tambah isonamil alkohol tambah HCl pekat. Ketiga, 1 mili asam asetat tambah metanol 1 mili tambah HCl pekat. Yang keempat itu ada 1 mili asam asetat tambah 1 mili butanol ditambah HCl pekat. Yang terakhir itu ada 1 mili asam asetat, 1 mili asam salisitat tambah metanol 1 mili tambah HCl pekat. Nanti kelima tabung reaksi ini dipanaskan selama 15 menit. Hasilnya tabung 1, asam asetat tambah etanol tambah aquades itu akan terbentuk warna bening dan bau balon. Yang kedua itu ada tabung reaksi 2, yaitu asam asetat tambah isonamil alkohol tambah aquades itu menjadi warna bening dan bau kuteks atau cat kuku gitu kan. Yang ketiga itu tabung reaksi 3, asam asetat tambah metanol tambah aquades itu akan berwarna bening bau balsam nanti. Seterusnya ada tabung reaksi keempat, asam asetat tambah butanol tambah aquades nanti berubah menjadi warna keruh dan baunya seperti bau balsam. Dan terakhir tabung reaksi 5, asam salisitat tambah metanol tambah aquades nanti warnanya menjadi warna bening dan baunya bau balon. Yang kedua, kita masuk kepada uji saponifikasi, yaitu dengan menggunakan sampel metil salisitat tambah NaOH nanti warnanya menjadi putih keruh. Caranya panaskan selama 30 menit, nanti salisitat tambah NaOH atau ada 2 endapan nanti, yaitu saat dingin metil salisitat tambah NaOH tambah HCl dan 2 fasa nanti. Itu ada dua lapisan atau fasa dan berwarna coklat kuning. Tidak ada endapan, tapi ada fase pemisahan. Nanti ada fase pemisahan antara lapisan 1 dan lapisan 2, dan pH-nya apabila diukur nanti pH-nya sama dengan 1. Nah, itulah uji atau rangkuman praktikum pada uji identifikasi alkohol, karbonil, dan asam karboksilat. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada rangkuman praktikum yang ke-6 tentang identifikasi metabolit sekunder. Adapun tujuan pada praktikum ini ada 2. Pertama itu ada
dapat memahami prinsip kerja dari identifikasi metabolit sekunder. Yang kedua itu mengetahui kandungan metabolit sekunder dalam sampel bahan alam. Teorinya, metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa organik yang berasal dari sumber alami, tumbuhan, yang dapat memberikan efek fisiologis terhadap makhluk hidup. Pada umumnya merupakan senyawa bioaktif. Secara umum, kandungan metabolit sekunder dikelompokkan berdasarkan sifat dan reaksi khas suatu metabolit sekunder dengan reaksi spesifik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada alkaloid, itu bisa berbentuk kristal ataupun cairan. Ada triterpenoid atau steroid. Yang ketiga ada flavonoid. Yang keempat ada fenolik. Yang kelima ada kumarin. Yang keenam ada karotenoid. Yang ketujuh ada zat warna kation. Selanjutnya, adapun alat dan bahan pada partikel ini itu ada pertama unsur pada alatnya, ada tabung reaksi, ada lumpangan alu, ada pipet tetes, ada gelas kimia, ada bunsen, ada kaki tiga, dan ada kawat gasa. Dan bahannya ada 5 jenis daun yang berbunga dan berbuah, ada kloroform, ada metanol, ada NH4OH 0,5 molar, ada anhidra asetat, ada H2SO4 pekat, ada HCl pekat, ada serbuk Mg, ada FeCl3, H2SO4 2 molar, reagen Mayer, dan reagen Dragendorf. Yang pertama kita masuk kepada uji alkaloid, yaitu langkahnya letakkan dan bahan terlebih dahulu, lalu ambil sampel yang segar, kemudian diiris tipis, lalu kemudian sampel ditimbang dengan massa 2 gram. Setelah itu digerus dengan pasir. Setelah digerus, sampel ditambahkan dengan larutan kloroform 10 ml, lalu dihaluskan lagi dan ditambahkan dengan kloroform amonia 10 ml lagi dengan konsentrasi 0,05 molar. Lalu setelah dihalus perlahan lagi dan tambahkan atau letakkan kapas di dalam lumpang. Setelah itu, pipet atau ambil cairan di dalam lumpang melalui kapas. Hasil penyaringan dipindahkan ke dalam pipet tetes dan dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan dengan asam sulfat 10 tetes. Lalu dikocok dan diamkan hingga terbentuk 2 lapisan atau 2 fasa. Lapisan asam berada pada bagian atas dan lapisan bawah itu adalah lapisan kloroform. Yang diambil adalah lapisan asamnya, dipipet ke dalam tabung reaksi lain. Kemudian sediakan 2 tabung reaksi. Tabung pertama lapisan asam dengan penambahan reagen Mayer 2-3 tetes, sedangkan tabung reaksi kedua tidak ada penambahan bahan, yaitu sebagai pembanding nanti. Terusnya amati tabung reaksi dan dilihat dari dasar tabung reaksi. Apabila terdapat endapan putih atau krim, menandakan bahwa di dalam sampel terdapat kandungan senyawa alkaloid. Kemudian ada beberapa sampel yang mengandung alkaloid, itu ada tapak darah, ada tumbuhan bulai, dan ada merica atau lada. Itulah uji yang pertama, itu tentang uji alkaloid. Oke, kemudian seterusnya yang kedua itu tentang uji flavonoid, uji fenolik, uji saponin, dan uji triterpenoid dan steroid. Adapun langkah umumnya, yang pertama itu timbang sampel segar dengan massa 2 gram, lalu ditambahkan dengan etanol hingga sampel terendam lebih kurang 25 ml, lalu dipanaskan selama 15 menit di atas hot plate atau bunsen, lalu saring dalam keadaan panas. Kemudian fitrat ditambung atau hasil ditampung dalam tabung reaksi, kemudian pelarut diuapkan. Larutan ekstrak dengan kloroform larutkan ekstrak dengan kloroform dengan 5 ml dan ditambahkan dengan aquades sebanyak 5 ml juga. Kemudian kandungan dalam reaksi tersebut dikocok perlahan 2-3 menit dan di dalamnya sehingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan air di bagian atas dan lapisan kloroform di bagian bawah. Masing-masing lapisan tersebut dipisahkan sehingga diperoleh fraksi air dan fraksi kloroform.
Untuk fraksi air digunakan untuk uji flavonoid, uji fenolik, dan uji saponin. Sedangkan pada fraksi kloroform digunakan untuk uji terpenoid dan uji steroid. Pertama kita masuk kepada uji terpenoid dan steroid. Nah, pelangkah kerjanya, fraksi kloroform terlebih dahulu dihilangkan dari zat warna yang terkandung di dalamnya melalui pipet tetes. Lalu masukkan sedikit kapas pada pipet tetes bersih. Tambahkan norit hingga sepertiga tinggi pipet tetes tersebut. Kemudian ambil setengah pipet fraksi kloroform dan masukkan ke dalam pipet yang berisi norit dengan hati-hati. Biarkan filtrats menetes perlahan dengan tampung dengan tabung reaksi. Apabila tidak menetes, maka gunakan karet pipet untuk memberikan tekanan. Lalu masukkan ke dalam 3 sumur pada plat tetes, yaitu 3 sampai 5 tetes nanti. Nah, setelah itu biarkan larutan di dalam plat tetes itu mengering. Lalu setelah mengering, tambahkan reagen. Pada lubang pertama tambahkan asam sulfat pekat. Pada lubang kedua ditambahkan asam asetat anhidrat, dan lubang ketiga ditambahkan dengan bereaksi Lieberman Berehan gitu, atau gabungan antara asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Lalu amati perubahan terjadi. Jika terbentuk warna hijau atau biru, menunjukkan bahwa sampel tersebut disebut atau mengandung steroid. Yang kedua, jika terbentuk warna merah atau coklat merah, menunjukkan bahwa pada sampel tersebut mengandung senyawa terpenoid. Nah, itulah uji yang pertama tentang uji terpenoid dan steroid. Terus uji yang kedua, uji flavonoid dan fenolik. Itu digunakan pada fraksi airnya. Pertama langkah kerjanya, masukkan ke dalam plat tetes 2-5 tetes pada lubang 1, 2, 3. Lalu pada lubang 1 uji flavonoid ditambahkan dengan Mg dan HCl pekat. Lalu pada lubang 2 uji fenolik ditambahkan dengan FeCl 31%. Dan pada lubang ketiga tidak ada penambahan apapun, itu sebagai pembanding nanti. Hasilnya mati warna yang terjadi atau warna yang terbentuk. Pada lubang 1 terbentuklah warna hingga merah, menunjukkan bahwa sampel mengandung fenolik. Lubang 1 terbentuk warna hingga merah, menunjukkan bahwa sampel mengandung senyawa flavonoid. Sedangkan pada lubang 2 terbentuknya warna hijau gelap atau ungu gelap, menunjukkan sampel mengandung senyawa fenolik. Nah, itulah uji yang kedua itu tentang uji flavonoid dan uji fenolik. Terusnya yang terakhir itu tentang uji saponin, yaitu digunakan fraksi air juga. Langkah kerjanya, pertama kocok selama 1-2 menit. Amati busa yang terbentuk pada bagian permukaan cairan. Jika membentuk busa stabil itu bertahan selama 5 menit, maka menunjukkan mengandung saponin. Dan untuk memastikannya, ditambahkan HCl. Jika ditambahkan HCl, busa tidak hilang, maka sampel tersebut mengandung saponin. Nah, itulah 3 uji yang digunakan. Itu ada uji terpenoid dan steroid, ada uji flavonoid dan fenolik, dan uji saponin. Nah, itulah rangkuman praktikum kimia organik 1 pada mata kuliah praktikum kimia organik 1 yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.